Saudara-saudari, selamat datang di Main Worship Service. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita ketika kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, silahkan Anda bagikan link ibadah online kita ini kepada teman atau kerabat Anda agar mereka juga dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Gereja kita berencana akan mengadakan ibadah onsite atau ibadah di gedung gereja kita di Jalan Pasir Koja. Pelaksanaan ibadah onsite tersebut tetap harus memperhatikan kondisi Kota Bandung demi keamanan jemaat dan para pelayan yang bertugas. Sementara ini, gugus tugas gereja kita sedang menyiapkan berbagai hal penting untuk memastikan terjaganya keselamatan bagi para jemaat yang hadir, para pelayan yang bertugas, serta lingkungan sekitar gereja kita. Selain itu, warming up atau pemanasan ibadah melalui doa dilakukan setiap minggu di gedung gereja kita agar saat ibadah onsite diadakan akan terjadi terobosan rohani di tengah jemaat. Oleh karena itu, mohon Anda terus memperhatikan pengumuman tentang ibadah onsite baik di website, aplikasi gereja kita, serta ibadah online ini. Di bulan Agustus ini, kita membahas suatu tema baru yaitu Sela, damai di tengah badai. Melalui tema ini, kita akan belajar tentang pentingnya berdiam diri di hadapan Tuhan dan mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Dengan berdiam diri di hadapan Tuhan dan mempelajari 4 nama Allah di Mazmur pasal 46, maka kita akan mengalami damai di tengah badai serta mendapatkan pengharapan di tengah topan kehidupan. Minggu ini, kita belajar dari firman Tuhan tentang nama Allah yang pertama, yaitu El Elyon, atau yang maha tinggi. Kita akan mempelajari 2 alasan bagaimana kita dapat tetap bersukacita dalam pengharapan di tengah kesesakan oleh karena pengenalan akan Allah yang maha tinggi. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai nama Allah yang pertama yaitu El Elyon, yang akan sangat meneguhkan iman kita, mari kita menyiapkan hati kita serta terlebih dahulu memuji Tuhan. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti
Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sudah 2-3 kali saya menceritakan pengalaman saya ini. Pengalaman ngeri-ngeri sedap yang saya lewati di Tokyo Disneyland pada saat saya masih bekerja di sebuah perusahaan produsen alat-alat elektronik. Saat itu perusahaan tempat saya bekerja tadi mengirim saya selama beberapa waktu untuk mengikuti pelatihan di salah satu pabrik milik perusahaan elektronik NEC di kota Otsu, dekat Osaka, Jepang. Di masa pelatihan itu, setiap akhir pekan, pabrik tadi menugaskan salah seorang stafnya untuk mengajak saya berjalan-jalan. Salah satunya yaitu berjalan-jalan ke kota Tokyo. Tentu kami tidak melewatkan Tokyo Disneyland. Hari itu kami menghabiskan waktu di sana. Di tempat itu, teman saya orang Jepang yang mendampingi saya tadi mengajak saya ke sebuah bangunan yang tinggi dan berwarna putih. Di depan ada tulisan Space Mountain. Saya ikut saja tanpa mengerti permainan apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Antrean untuk masuk ke dalam gedung itu cukup panjang. Mendekati ujung antrean, tertulis pengumuman. Kurang lebih bunyinya, bila Anda takut terhadap ketinggian dan mengidap sakit jantung, harap tidak mengikuti permainan ini. Teman saya tadi bertanya kepada saya, Bambang Sang, are you okay? Saya jawab, I'm okay. Karena saya tidak terlalu takut kepada ketinggian dan tidak mengidap sakit jantung. Antrian bergerak maju dengan perlahan. Mendekati ujung antrian, sayup-sayup terdengar suara banyak orang yang menjerit-jerit ketakutan. Lalu terdapat tulisan lagi. Ini kesempatan terakhir. Apabila Anda takut terhadap ketinggian dan mengidap sakit jantung, harap keluar dari barisan. Teman saya tadi bertanya lagi, Bambang Sang, are you sure that you are okay? Wah, tersinggung hati saya. Ini nama baik bangsa sedang dipertaruhkan. Jadi saya jawab, of course I'm okay. Sampailah kami di ujung antrian. Saya baru tahu bahwa ternyata ini adalah semacam indoor roller coaster. Saya melihat kereta roller coaster berhenti. Dan para penumpang yang menjerit-jerit tadi keluar dari dalam kereta dengan rambut awut-awutan. Saya tabahkan hati saya. Saya naik ke dalam kereta. Saya duduk di kereta paling depan. Dan kursi paling depan. Teman saya duduk di sebelah saya. Pintu kereta terkunci. Dan sebuah pipa besi bergerak turun dan menjepit tubuh saya pada kursi. Artinya tidak mungkin lagi bagi saya untuk keluar dari dalam kereta. Perasaan hati saya sangat menyesal. Tetapi apa daya, tidak ada jalan untuk mundur. Kereta mulai bergerak perlahan-lahan. Ruangan mulai jadi gelap. Kemudian kereta bergerak menanjak naik. Semakin naik dan semakin tinggi. Hati saya mulai bertambah dak-dikduk. Ruangan semakin gelap. Dengan lampu warna-warni di sekeliling kami. Di depan terasa semburan asap dry ice yang dingin menerpa wajah. Keringat dingin membasahi tangan saya. Kemudian kereta berhenti.
Saya tahu ini saatnya, benar saja. Segera kereta meluncur ke bawah dengan cepat. Kemudian kereta berbelok dengan cepat ke kanan, ke kiri. Tubuh saya terbanting ke kanan, ke kiri. Kereta seakan-akan terlontar keluar dari rel. Saya pikir, matilah aku di kota Tokyo ini. Urung menikah nih, urung menikah. Kan waktu itu saya masih bujangan. Kereta melingkar ke kanan, ke kiri, naik turun. Saya mendengar teman saya berteriak, "Pak Mangsang, are you okay?" Saya jawab, "I'm not okay." Sesudah sekian menit berlalu dan bagi saya terasa seperti berjam-jam. Akhirnya kereta berhenti secara mendadak. Lalu bergerak lagi dengan perlahan di rel yang datar menuju ke tempat perhentian. Saya merasa seperti bangkit dari kematian. Hati saya terasa sangat lega. Turun dari kereta, kaki saya terasa lemas dan lunglai. Sementara saya berjalan keluar, mendadak terlintas dalam pikiran saya. Keliru kalau saya menjerit-jerit ketakutan tadi. Jelas kereta ini telah didesain untuk tidak mungkin terlepas dari relnya. Para penumpang juga terjepit erat pada kursi sehingga tidak mungkin terlontar keluar. Sejak Tokyo Disneyland dibuka, entah sudah berapa ribu kali kereta ini beroperasi dan tidak sekalipun ia mengalami masalah. Artinya, kalau saya merasa ketakutan, itu adalah perasaan yang tidak ada dasarnya. Jadi saya berkata kepada teman saya, "Why don't we just try again?" Teman saya bertanya dengan keheranan, "Are you sure, Bambang Sang?" Saya jawab, "Yes, I'm very sure." Kami balik masuk ke dalam antrean lagi dan menaiki kereta Space Mountain untuk kedua kalinya. Kereta tetap terbanting ke kanan ke kiri seperti tadi. Hanya kali ini saya tidak menjerit-jerit seperti tadi. Saya dapat menikmati perjalanan dengan tenang. Tenang teduh tanpa merasa takut ketika kereta meluncur ke atas dan ke bawah. Serta terbanting ke kanan dan ke kiri. Perasaan bebas dari ketakutan seperti itulah yang dapat dialami oleh umat Tuhan. Walaupun mereka sedang berada di masa yang sangat sukar. Perasaan bebas dari ketakutan atau damai di tengah badai. Sebagaimana yang diutarakan melalui nyanyian yang ditulis dalam Mazmur pasal 46. Nampak bahwa Mazmur ini ditulis dengan latar belakang sejarah yang dialami oleh umat Allah bangsa Yehuda. Para pakar perjanjian lama memperkirakan bahwa peristiwa sejarah tersebut adalah peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Asyur 2700 tahun yang lampau. Peristiwa yang dicatat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Saya menganjurkan agar nanti Anda membaca kedua pasal itu. Sehingga Anda dapat melihat peristiwa itu secara lebih rinci. Saat itu negara Yehuda diperintah oleh Raja Hizkia. Sedangkan Asyur diperintah oleh Raja Sanherib. 8 tahun sebelumnya tentara Asyur menyerbu Israel yang terletak di utara dari Yehuda. Dengan ibu kotanya yaitu Samaria. Dan menaklukkan negara tersebut. Penduduk Israel diangkut sebagai tawanan ke Asyur. Sekarang giliran Asyur menyerbu Yehuda dan mengepung Yerusalem, ibu kota Yehuda. Mereka mengancam dan meneror penduduk Yerusalem agar menyerah. Menyerah karena adalah percuma untuk melawan tentara Asyur yang terkenal kejam, ganas dan sangat kuat itu. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ditulis, ketika Raja Hizkia mendengar ancaman tersebut, ia segera pergi ke dalam bait Allah dan berseru kepada Allah. Disuruhnya utusan menemui Nabi Yesaya dengan pesan, hari ini hari kesesakan. Artinya Hizkia berkata kepada Yesaya, kami sedang menghadapi masa yang sukar. Nabi Yesaya menjawab Raja Hizkia dengan menyampaikan pesan Allah, yaitu
Janganlah engkau takut. Aku, kata Tuhan, akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Allah menepati janjinya. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 ditulis. Maka pada malam itu, sekali lagi, pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebagai akibat, niatan Sanherib untuk menyerbu Yerusalem mengalami kegagalan total. Di dalam semua ini, bangsa Yehuda tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka cukup tinggal diam saja dan melihat bagaimana Allah berperang bagi mereka. Bagaimana Allah menolong mereka. Bagaimana Allah melindungi mereka. Bagaimana Allah melepaskan mereka. Dan bagaimana Allah bertindak bagi umatnya. Dengan latar belakang kemenangan itulah Mazmur pasal 46 ini digubah dan dinyanyikan. Kemenangan yang kita perlukan di tengah kepungan wabah yang sedang mengancam seperti saat ini. Pertolongan, perlindungan, dan kelepasan dari Allah yang sangat kita butuhkan. Untuk itu, saya mengajak Anda membaca Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12. Melaluinya kita akan mempelajari apakah yang harus menjadi sikap kita agar kita dapat mengalami pertolongan, perlindungan, dan kelepasan yang sama seperti yang telah dialami oleh Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem tadi. Sementara membacanya, ingat kembali tentang peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh Raja Sanherib dan kelepasan yang Allah berikan kepada umatnya. Anda akan dapat melihat peristiwa sejarah tersebut tergambar dalam Mazmur ini. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 6 dan ayat 11 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingatlah pesan yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada Nabi Yesaya dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 tadi. Ia menyebut masa sukar sehubungan dengan pengepungan tentara Asyur sebagai hari kesesakan. Itu yang ditulis di ayat 2 di sini. Sebab itu kata ayat 3, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Di sini tentara Asyur yang mengepung Yerusalem digambarkan seperti badai yang mengakibatkan gunung-gunung goncang dan laut bergelora yang mengakibatkan gunung-gunung goyang oleh geloranya. Semua itu menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan dari tentara Asyur dan betapa hebatnya ancaman yang dialami oleh umat Tuhan saat itu. Namun di tengah-tengah suasana kelam kabut itu, di dalam ayat 3 pemazmur berkata, kita tidak akan takut. Oleh sebab itu ayat 4 diakhiri dengan notasi musik Selah yang artinya pause, berhenti sejenak, mereda dan teduh. Notasi musik Selah yang bukan hanya mengakibatkan suara nyanyian dan alat musik berhenti, mereda dan teduh, tetapi juga dalam artian profetik. Hati kita juga akan mengalami hal yang sama. Di tengah badai itu, gelora dalam hati kita akan mereda. Dan hati kita akan menjadi teduh. Itulah damai di tengah badai. Mengapa kita dapat mengalaminya? Di dalam ayat 5 dan seterusnya diuraikan alasannya. Ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi,
Yang dimaksudkan dengan kota Allah di sini adalah Yerusalem yang sedang dikepung dan diancam oleh tentara Asyur. Saya baca kembali ayat 5. Kota Allah atau Yerusalem, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ingat seperti yang telah kita baca tadi. Malaikat Tuhan sebagaimana yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Pada malam menjelang pagi memunahkan tentara Asyur yang mengepung kota Yerusalem. Dengan demikian Allah menolong dan melepaskan umatnya. Sekarang ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya baca ulang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah, Selah, damai di tengah badai. Mazmur ini diakhiri dengan pesan Tuhan kepada umatnya dalam ayat 11. Yaitu agar mereka diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Pesan di dalam ayat 11 ini merupakan kalimat kunci dari Mazmur pasal 46. Pesan yang berisi sikap hati yang harus ada dalam diri umat Allah ketika mereka sedang mengalami masa sukar. Sikap yang akan memungkinkan mereka mengalami selah, damai di tengah badai. Sikap yang akan membuka pintu pertolongan Allah bagi orang yang berada di dalam kesesakan. Pesan, yaitu agar umatnya bersikap diam. Atau be still dalam bahasa Inggris. Atau rapa dalam bahasa Ibrani. Yang artinya antara lain adalah berdiam diri. Atau be quiet. Atau menyerah. Atau to let go. Mengapa mereka tidak usah menjadi panik? Tetapi bersikap diam atau be still. Karena bila mereka mengetahui siapa Allah mereka. Itulah yang Allah katakan dalam ayat 11. Yaitu diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Maka mereka akan dalam keadaan damai. Ketahuilah Allah. Siapakah Allah yang berbicara ini? Di dalam Mazmur 46 disebutkan secara langsung atau tak langsung 4 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifatnya. 4 nama Allah dan sifat-sifat Allah yang memungkinkan kita untuk bersuka cita dalam kesesakan. 4 nama Allah yang kita akan pelajari dalam sepanjang bulan ini. Hari ini kita akan lihat nama Allah yang pertama. Yang disebut dalam Mazmur 46 tadi. Yaitu yang ditulis dalam ayat 5. Nama Allah yaitu yang maha tinggi. Atau dalam bahasa Ibrani El Elyon. Mari kita kembali membaca Mazmur pasal 46 ayat 5 yang baru saja saya sebutkan itu. Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah. Kediaman yang maha tinggi. El Elyon yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di sini dijelaskan 2 alasan. Mengapa kota Yerusalem yang disebut kota Allah itu dapat bersuka cita. Walaupun saat itu mereka sedang menghadapi masa yang sukar. Artinya melalui ayat ini kita dapat menarik pelajaran 2 alasan. Mengapa kita dapat bersuka cita dalam pengharapan di tengah kesesakan. Alasan yang pertama. Yaitu karena Tuhan yang memiliki kita. Dia yang empunya atas hidup kita. Kita yang digambarkan seperti kota Yerusalem dalam Mazmur pasal 46 ayat 5 tadi. Kota Yerusalem yang di ayat itu disebut sebagai kota Allah. Atau yang artinya adalah kota milik Allah. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah. Maka ia tidak akan mengizinkan Asyur menguasainya. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah.
maka Allah akan membela dan melindunginya. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah, maka tidak akan dibiarkannya kota itu digoncangkan oleh badai. Demikian juga, kalau hidup kita ini adalah milik Allah, maka Dia yang akan mengulurkan tangan untuk menolong diri kita. Itu sebabnya kita dapat hidup dengan tenang atau merasa damai di tengah badai. Karena Dia yang memiliki kita pasti akan mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan kita. Singkat kata, yang perlu kita lakukan adalah bersikap menyerah kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Sikap menyerah sama seperti yang menjadi sikap seekor anjing pudel ketika ia ingin masuk ke dalam rumah majikannya. Sikap seperti yang dikisahkan tentang seekor anjing herder dan seekor anjing pudel yang berdebat siapa di antara mereka yang paling hebat. Kebetulan kedua anjing ini hidup bertetangga. Karena masing-masing mereka dimiliki oleh tuan yang tinggal bersebelahan rumah. Akhirnya mereka mengambil keputusan. Siapa yang dapat masuk ke dalam rumah mereka masing-masing lebih cepat dari yang lain, dialah yang terhebat. Anjing herder mendapatkan kesempatan pertama. Ia berdiri pada kedua kaki belakangnya dan dengan mulutnya ia berusaha membuka tombol pegangan pintu rumah majikannya. Dengan segenap tenaga dia berusaha, namun tidak juga berhasil untuk membuka pintu rumah tersebut. Sekarang dengan kedua telapak kaki depannya, ia berupaya untuk memutar tombol pegangan pintu rumah tadi. Usahanya tetap juga gagal. Sesudah hampir 5 menit ia berupaya sampai kelelahan dan tidak kunjung berhasil membuka pintu rumah. Akhirnya anjing herder ini menyerah. Sekarang giliran si anjing pudel yang pergi ke rumah majikannya, yang berada di sebelah rumah majikan dari si anjing herder. Sama seperti yang dilakukan oleh si anjing herder. Si anjing pudel berdiri dengan kedua kaki belakangnya. Tentu dari ukuran tubuhnya yang kecil, ia tidak mampu menggapai tombol pegangan rumah dengan kedua kaki depannya ataupun menggigitnya dengan mulutnya. Namun ini yang ia lakukan. Ia menggaruk daun pintu rumah itu dengan kedua kaki depannya sambil menggonggong dengan suara yang lembut. Tidak sampai setengah menit ia melakukan hal tersebut. Pintu rumah terbuka karena sang tuan yang memilikinya mendengar garukan yang dia lakukan, membuka pintu rumah bagi dirinya. Anjing herder berupaya dengan kekuatannya dan tidak berhasil mencapai apa yang ia inginkan, yaitu membuka pintu rumah. Anjing pudel bersikap menyerah dalam pengharapan kepada Tuhan yang memiliki dirinya. Dan pintu terbuka karena sang Tuhan menolong dirinya. Demikian juga dengan diri kita. Kalau kita bersikap berserah kepada Tuhan, Tuhan yang memiliki diri kita, maka kita akan lihat pintu pertolongan terbuka bagi diri kita. Terbuka karena Dia yang memiliki hidup kita. Aku ini adalah miliknya. I am His. Aku ini adalah miliknya. I am His. Kesadaran ini memampukan kita untuk bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. I am His. Aku ini miliknya. Sebagaimana Allah yang memiliki kota Yerusalem akan menolong umatnya, demikianlah Tuhan yang memiliki hidup kita pasti akan menolong diri kita. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut, namun dapat bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. Alasan yang kedua, mengapa kita dapat bersuka cita dalam kesesakan, yaitu karena Tuhan adalah pribadi yang maha tinggi. Ia maha tinggi, seperti yang tercermin dalam namanya yang disebut di ayat 5. Yaitu bahwasanya Dia adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi atau dalam bahasa Ibrani yaitu El Elyon. El Elyon artinya tiada Allah lain yang lebih tinggi daripada dirinya. El Elyon artinya
dia adalah pribadi yang maha kuasa. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dan berkuasa dibandingkan siapapun juga. Termasuk dibandingkan Raja Sanherib, Raja Asyur dan pasukan tentaranya. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dan lebih besar dibandingkan persoalan atau kesukaran yang sedang mengepung diri kita. El Elyon artinya tidak ada yang sukar bagi dia. El Elyon artinya dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi kita, kesukaran yang kita hadapi dapat saja terasa sangat sukar. Sama seperti bagi Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem. Tentara Asyur yang mengepung mereka terasa sangat menakutkan. Dan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Namun apabila mereka mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya, mereka tidak akan merasa takut. Karena mereka mengetahui bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, pasti sanggup membuka pintu pertolongan bagi diri mereka. Yang mereka perlu lakukan adalah diam, be still, menyerah, to let go. Dengan sikap itu mereka mengundang uluran tangan Allah untuk menolong diri mereka. Hal itulah yang dialami oleh seorang anak kecil yang kisahnya beberapa kali sudah saya pernah ceritakan. Kisah tentang seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan sebatang pensil di rumahnya. Tanpa ia duga, pensil itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai, menggelinding ke bawah sebuah sofa. Sofa yang besar dan berat di ruang tempat ia berada. Si anak berupaya untuk mengambil kembali pensil itu dengan coba mendorong sofa tadi dengan sekuat tenaga. Namun nampaknya sofa itu terlalu berat dibandingkan dengan kekuatannya. Sehingga sofa itu bergeming alias tidak tergeser dari tempatnya. Kembali anak itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong sofa tadi. Namun tetap tidak berhasil. Sang anak pun merasa kelelahan, putus asa dan menyerah. Ayahnya yang melihat apa yang terjadi bertanya kepada sang anak, "Nak, sudahkah engkau menggunakan semua kekuatanmu?" "Sudah Pak," jawab sang anak. Sambil tersenyum sang ayah berkata, "Belum nak, engkau belum menggunakan segenap kekuatan yang ada padamu." Lalu dengan satu tangan, sang ayah menggeser sofa itu. Sehingga pensil itu nampak dan sang anak mengambilnya. Ya, sang anak belum menggunakan seluruh kekuatannya. Yaitu kekuatan yang ada pada sang ayah. Kekuatan sang ayah yang melampaui kekuatannya. Kekuatan sang ayah yang selalu siap diulurkan untuk menolong anaknya. Hal yang sama dengan diri Allah. Dia adalah pribadi yang maha tinggi. Dia adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kemampuannya melampaui kemampuan kita. Bukan itu saja. Ia senantiasa bersedia mengulurkan pertolongannya bagi kita. Sehingga keadaan yang sesukar apapun tidak perlu melumpuhkan diri kita. Sebaliknya, kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki diri kita. Dan dia adalah pribadi yang maha tinggi. Maka kita tidak akan merasa gelisah. Sebaliknya, kita dapat bersikap diam. Diam, bukan dalam arti bersikap tidak peduli. Diam, bukan dalam arti bersikap pasif. Namun diam, dalam arti bersikap menyerah karena percaya kepada Tuhan. Sikap seperti itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19 ditulis bagaimana Hizkia masuk ke rumah Allah. Membawa surat ancaman yang disampaikan Raja Asyur dan membentangkannya di hadapan Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dalam penyerahan diri. Ia tidak menceramai Allah.
Ia tidak memberitahu Allah tentang bagaimana Allah harus bertindak untuk menolong dirinya. Seperti dia lebih tahu daripada Allah. Seakan-akan Allah tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menolong Hizkia. Tidak. Kalau kita sering berbuat seperti itu. Tetapi tidak demikian halnya dengan Hizkia. Hizkia hanya membentangkan ancaman yang ia alami di hadapan Allah. Dan menyerahkan dirinya ke dalam tangan Allah. Kalau kita sering menceramai Allah. Seperti Allah tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Tidak demikian dengan Hizkia. Ia bersikap diam. Menyerah. Sikap diam. Atau berserah seperti inilah yang harus kita lakukan. Apabila saat ini Anda sedang berada dalam keadaan terkepung oleh masalah. Dengar pesan Tuhan ini. Jangan takut. Saya ulang. Jangan takut. Katakan kepada diri Anda sendiri. I am his. Aku adalah miliknya. I am his. Aku adalah miliknya. Sekali lagi katakan. I am his. Aku adalah miliknya. Dia Allah yang maha tinggi. El Elyon yang memiliki diriku. Itu sebabnya aku tidak perlu merasa takut. Karena dia pasti menolong diriku. Sebentar kita akan menyanyi satu lagu pujian. Kemudian sesudah itu saya akan berdoa bagi Anda. Saya akan berdoa dan menyerahkan semua beban dalam kehidupan Anda kepadanya. Dengan yakin bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon yang telah datang ke dunia, merendahkan dirinya sendiri, bersama dengan seorang hamba dan mengambil rupa seorang manusia, yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Di dalam Dia kita akan mengalami sela, damai di tengah badai. Tenang teduh, Tuhan di sampingku, kuat teguh, tangguh deritaku. Serahkanlah pada Tuhanmu setiap saat, setianya tetap. Tenang teduh, sobatmu setialah, lewat derita bawa sukacita. Tenang teduh, Tuhan di sampingku, kuat teguh, tangguh deritaku. Serahkanlah pada Tuhanmu setiap saat, setianya tetap. Tenang teduh, sobatmu setialah,
serahkanlah pada Tuhanmu setiap saat, setianya tetap tenang teduh, sobatmu setialah lewat derita, bawa sukacita. Di tengah badai kehidupan, acap kali orang menjadi lumpuh dan tidak berdaya. Di mata yang bersangkutan, badai itu bagaikan raksasa yang siap melumatkan dirinya. Sedangkan dia adalah pribadi yang terbatas, sehingga tidak akan mampu mengatasi kesukaran yang menghadang tersebut. Alhasil, yang ia lakukan hanyalah menyerah kepada nasib, sebab ia telah kehilangan semangat juang. Hari ini kita belajar dari sang pemazmur, yaitu bahwa sebaliknya dari mengarahkan mata kita hanya kepada besarnya masalah, kita perlu mengarahkan hati kita kepada Allah yang maha tinggi. El Elyon. Dia maha tinggi. Artinya dia lebih besar dari semua tantangan dan kesukaran yang kita hadapi. Artinya tidak ada yang mustahil bagi dia. Artinya dia sanggup melakukan segala perkara. Artinya ada pengharapan bagi orang yang berlindung padanya. Berita baik, Dia Allah yang maha tinggi itu telah rela merendahkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya ia telah mengorbankan dirinya bagi kita di kayu salib, yaitu untuk menebus kita dari cengkeraman dosa. Di dalam kuasa-Nya yang tidak terbatas, ia telah mengalahkan maut dan bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Di dalam kesetiaannya, ia mengulurkan tangannya untuk menggenggam dan menuntun hidup kita. Di dalam kasih pengorbanan dan kuasa kebangkitannya itu, ia melindungi kita. Di dalam kesetiaannya, ia menjamin bahwa orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakannya. Oleh sebab itu, apapun kesukaran yang sedang Anda hadapi saat ini, datanglah kepada Tuhan Yesus. Jadilah tenang, jadilah teduh. Terima pengharapan dan pertolongan yang Yesus sediakan bagi Anda. Buka hati Anda dan biar kuasa serta kasih Yesus menjamah hidup Anda. Alamilah kuasa dan perlindungannya. Ya, alamilah Selah, damai di tengah badai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang maha tinggi, tetapi rela merendahkan dirimu karena kasih-Mu bagi kami manusia yang hina ini.
Engkau rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan menyerahkan nyawamu sampai mati di kayu salib. Demi menebus kami manusia yang berdosa. Dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas, Engkau telah mengalahkan maut. Engkau bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ada pengharapan di dalam Engkau. Ada damai sejahtera di dalam dirimu. Oh Tuhan Yesus, ulurkan tangan kasih-Mu, ulurkan tangan kuasa-Mu, ulurkan tangan kesetiaan-Mu, menjamah, memulihkan, menyembuhkan, membangkitkan pengharapan, membuka jalan di saat tiada jalan. Karena sesungguhnya tiada yang sukar bagi Engkau. Karena sesungguhnya mujizat-Mu tetap ada. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan itu. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Memberikan pengharapan pemulihan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Dan di dalam nama, di atas segala nama. Nama yang manis, indah dan menyelamatkan. Nama Yesus Kristus. Nama yang memberikan damai dan pengharapan. Saya berdoa. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan selamanya. Nama-Mu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakan selamanya. Nama-Mu lah yang kami sembah, Tuhan, Tuhan Raja. Tuhan, Tuhan Raja. Bagi Anda yang memerlukan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan beban doa melalui WA atau WhatsApp di nomor 0811 841 765. Sekali lagi, kirimkan beban doa Anda melalui WA ke nomor 0811 841 765. Mari kita wujudkan iman dan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Selain itu, telah tersedia alternatif bagi Anda untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, yaitu dengan menggunakan dompet digital melalui aplikasi yang tertera di layar Anda. Anda juga dapat melihat berbagai informasi penting dari gereja kita melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan, serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Terima kasih telah beribadah bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai bertemu kembali minggu depan. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang Maha Tinggi, kepadamu kami bersyukur. Tuhan, sesungguhnya Engkaulah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami umat-Mu. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami tidak menemukan ketenangan selain di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sekarang dimanapun kami berada, kami merasakan jamahan tangan kasih-Mu yang menopang kehidupan kami. Saya berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan, biar berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka. Sukacita Tuhan dilimpahkan dalam setiap keluarga. Berdoa untuk jemaat-Mu dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memulihkan usaha pekerjaan umat-Mu.
turunkanlah hikmat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat di masa yang tidak mudah ini. Juga Engkau yang memberkati kesehatan umat-Mu, melindungi umat-Mu dari segala mara bahaya. Kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Karena kami percaya kalau Tuhan yang memimpin dan menyertai hidup kami, maka kami akan melalui masa yang tidak mudah ini dengan keberhasilan. Dengan keyakinan akan kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, saya berdoa. Kiranya berkat dari Bapa di surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.